Dan Nabi memberikan jalan, Nabi memberikan peluang, bahkan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk membuat hal-hal yang baru yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, dengan hukum syariah, yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Artinya apabila ini digali, manfaatnya ada dalam Al-Quran, sudah jelas. Artinya apabila ini digali, memang ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya apabila ini diteliti lebih dalam lagi, dalilnya ada dalam hukum, tidak berseberangan. Nah, ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Kalau dikatakan semua bid'ah itu haram, berarti ikam yang naik mobil itu haram, motor ikam haram, sudah jalan kaki aja. Naik pesawat haram, tidak ada di zaman Nabi. Kalau ada yang mengatakan sebentar haram, ini haram, sudah ambil mobilnya, ambil sepeda motornya, biar Sirin bawa unta dari Mesir tah, dari Timur Tengah, dari mana, biar naik onta kemana-mana dia itu. Jadi nggak bisa dikatakan bid'ah, semua bid'ah haram, itu tidak bisa. Ada pengecualian di situ. Nanti kita akan sebutkan bertahap. Ya, kita akan bertahap. Fakullu ihsanin lam yu'had fi ahd an-nabawi fahuwa bid'ah hasanah. Segala sesuatu amalan kebaikan yang tidak ada di zaman Nabi tapi ada dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, itu dikatakan bid'ah hasanah. Hal yang baru, yang baik, yang bisa menghasilkan pahala. Seperti mikrofon nih, tidak ada di zaman Nabi. Kada ada di zaman Nabi, kada ada. Di zaman Nabi kada ada. Apa dikatakan haram begitu? Manfaatnya kan ada, supaya lebih banyak didengar, lebih khusyuk, lebih mantap lagi. Nah, pian siapa namanya? Nasrullah. Di zaman Nabi kada ada sahabat yang namanya Nasrullah. Yang namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh menelan mentah-mentah hukum tanpa melihat terlebih dahulu dasarnya. Artinya bid'ah yang baik itu yuthabu alaiha wa amaluha. Artinya bid'ah yang baik itu apabila diamalkan mendapatkan pahala. Poinnya seperti itu. Apabila amalan kebaikan itu dilakukan, bid'ah yang baik itu dilakukan, akan menghasilkan pahala. Titik. Titik terangnya cuma itu aja. Apakah ada dalil? Nah, ini ada dalilnya ini di sini. Tolong perhatikan. Jangan yang berbicara sendiri, tolong perhatikan. Ini masalah penting. Sehingga pian tidak dibodohin oleh mereka-mereka yang mengatakan oh bid'ah haram, sebentar haram, maulid haram, tahlil haram. Enak aja haram begitu tanpa melihat permasalahan terlebih dahulu. Lihat ya bagaimana Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Perhatikan, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa orang yang membuat sunnah dalam Islam. Artinya, nah ini harus diartikan makna sunnah terlebih dahulu. Makna sunnah itu tambahan. Artinya barang siapa orang yang membuat tambahan-tambahan kebaikan dalam Islam, falahu ajru wa ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, maka ia akan mendapatkan pahala itu
pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun pahala itu. Artinya kalau seandainya ini ada di zaman Nabi, pahalanya umpamanya 100, tidak di zaman Nabi juga sama 100. Karena Nabi memerintahkan untuk membuat hal-hal yang baru dalam Islam yang tidak bertentangan dalam kitab was sunnah. Yang tidak bertentangan dalam kitab seperti ya Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam 30. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak. Karena isi dalam Al-Quran itu sendiri hudal linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan, memberikan petunjuk di dalamnya. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran itu kalam min kalamal makhluk. Tidak ada satupun dalam Al-Quran itu ucapan-ucapan makhluk. Tidak ada. Semua itu adalah ucapan Allah subhanallah ta'ala. Dan Al-Quran itu tidak sama dengan tulisan-tulisan dari tulisan biasa, tidak sama. Al-Quran itu hurufnya, hukumnya terkait, terikat, bersambung dengan yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku pula yang akan menjaganya. Jadi kalau umpamanya satu aja huruf, seperti umpamanya kemarin-kemarin tuh ya, ada Quran itu dibagi-bagi, ternyata ada beberapa titik-titik surat yang diganti di dalamnya itu. Pernah dengar kan? Nah, nggak bisa itu, tetap pasti ketemu. Kalau Quran ini diambil satu saja, satu huruf diganti dengan huruf lain, maka semua, bukan hanya satu surat, semua hukum itu berubah. Ini antiknya Al-Quran, ini keistimewaannya Al-Quran. Makanya bagaimanapun juga orang-orang kafir mau mengubah-ngubah Al-Quran, mau menambah-nambahin Al-Quran, tidak bisa. Tetap yang asli itu akan nampak. Dan ingat, Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjaganya. Tidak bisa direkayasa, nggak bisa. Mau dibalik-balik gimana hukum suratnya, mau diambil nggak bisa, nggak bisa. Percuma. Akan tampak kemujizatannya, akan tampak keorsinilannya Al-Quran itu, ya. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Nah, kita kan sudah masuk wilayah bid'ah yang hasanah. Kita pembahasannya bid'ah yang baik. Nah, kembali sekarang sudah masuk ke dalam bid'ah yang madhmum, bid'ah yang diingatkan oleh Nabi untuk ditinggalkan, bid'ah yang dolalah. Sekarang kita akan masuk bid'ah yang dolalah, tinggalkan bid'ah yang hasanah. Sudah selesai, paham kan? Paham kan? Selesai. Sekarang masuk bid'ah dolalah. Karena pembahasan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, ya, semua bid'ah itu sesat. Ini dalam satu hadis, wa kullu bid'an dalalah wa kullu dalalatin finnar, dan setiap hal yang sesat itu di neraka. Ini perlu tafsiran, bro. Tidak semua orang menelan mentah-mentah, ini nggak boleh. Makanya kita ini ada ahli tafsir, kita contoh mereka, kita dengar dulu pendapat-pendapat mereka. Nabi mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Jangan diukur mereka itu dengan kita. Kadang kita tidak mengerti apa-apa. Mereka orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan inayah.
mereka yang dibuka oleh Allah Ta'ala ilmu zahir, ilmu batin, mereka yang diberikan kehususiaan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi menganjurkan kepada kita berataan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khulafa Rashidin al-Mahdiyin